Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Allah. Nah, sebelum kita masuk pada pra pembelajaran ya, kita berdoa dulu. Mana ketua kelas? Ayo silakan. Saya minta partisipasi untuk berdoa untuk memulai pembelajaran ini. Ayo, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang saya akan absen dulu ya. Setelah itu saya akan memulai pra pembelajaran. Maaf, Alisa Iswan Talib, Almaira Hanafi, Alia Jajila. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, pelajaran IPA itu sampai di mana kemarin? Kalau macam kemarin itu kan pelajarannya sampai di usaha, energi dan pesawat sederhana ya. Nah, hari ini kita masuk pada Getaran gelombang dan cahaya. Oke, untuk membuktikan ya, mengamati getaran dan gelombang itu, kita sekarang kalian saya ajak, kalian punya tangan itu letakkan di tenggorokan. Ayo, tangan yang sebelah kanan ya. Ya. Nah, ketika kalian meletakkan tangan kanan tenggorokan, kemudian kalian bersuara dengan A, O. Nah, apa yang kalian rasakan? Getaran ya? Kemudian, mengapa itu bisa terjadi? Ya, karena ada. Oke. Jadi, bahwa di dalam tenggorokan itu terdapat pita suara, dan pita suara itu berhasil menghasilkan getaran atau bunyi. Ya, suara sama saja. Jadi, ketika kalian menyentuh tenggorokan, ya, ketika kalian menyentuh ke tenggorokan masing-masing, berbicara atau bersuara, bersenandung, ya. Bersenandung itu apa? Berteriak ya? Ya. Jadi, di situ apa yang kalian rasakan adalah apa yang kalian rasakan? Ada getaran. Nah, getaran ya, maksudnya di dalam tenggorokan terdapat pita suara, dan pita suara itu bekerja menghasilkan menghasilkan bunyi ya atau suara. Paham? Jadi tujuan kita yang utama pada hari ini, peserta didik memahami konsep getaran, amplitude, periode, dan frekuensi. Untuk selanjutnya kan masuk pada kegiatan yang inti ya. Kalian pada kegiatan inti itu melakukan membagi kelompok dalam pengamatan konsep getaran pada bandul ya. Perhatikan ya, saya bagi LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Oke. Sekarang perhatikan, saya akan mendemonstrasikan ya apa yang ada di bandul itu, apa di LKPD itu. Coba kalian lihat dulu halaman pertama, bukan halaman kedua ya. Di situ ada pengamatan getaran bandul dengan sudut simpangan 100 derajat. Nah, sekarang ini saya contohkan pada bandul ya.
pada getaran pada bandul. Nah, adik-adik, jadi pada getaran itu adalah gerakan bolak-balik. Apa dulu getaran? Gerakan bolak-balik secara beraturan melalui titik keseimbangan. Ada toh? Oke. Nah, sekarang di sini yang dikatakan satu getaran toh, ini A, kan toh? Ini A, B, C, toh? Nah, kalau dia dikatakan di sini getaran bolak-balik secara teratur disebut dengan getarannya ke sana, ya. Dia ke sana. Saya akan ayunkan dia dari A ke B, toh? A ke B. Nah, kalau dia dikatakan frekuensi, waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran, dia dari A ke B, B ke C, B ke A. Nah, itu kan? Nah, satu getaran. Kemudian yang dikatakan frekuensi, banyaknya getaran yang terjadi dalam tiap detik. Misalnya di sini A, B, C. Nah, saya akan lemparkan ini bandul. Berapa detik dia? 1. Ya? Ya misalnya kalian tentukan di situ, misalnya kan di sini kan tidak ada skala, cuma kalian perkiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya 10 detik ya, berarti dia dari A ke B dia 10 detik. Nantinya dia ada, kalian lihat pada lembar kerja kalian, di situ lihat di situ. Sebentar, nanti kalian ganti-ganti ini talinya ini akan merubah periode yang kalian lakukan. Misalnya ini tali yang 10 meter misalnya, 10 meter, sorry, 10 cm ya. Ini perkiraan. Nah, kalian ganti misalnya tali dengan 20 cm. Tentunya periode ini akan berbalik ya. Akan apa nama? Berubah ya. Ya, berubah karena yang mempengaruhi itu adalah talinya pada gravitasi. Paham ya? Oke, sekarang yang berikutnya. Sekarang saya sudah bagi kalian satu kelompok 5 sampai 6 orang. Coba lihat tabel yang saya ada bikin itu. Sekarang kalian lakukan sekarang. Lakukan hal yang sama dengan panjang tali digunakan. Yang pertama berapa senti di situ? 60. Woi, memang dia 60. Setelah kalian itu ikat itu dia DP versinya itu jadi 20. Oh, supaya dia bisa melakukan di situ ada periodenya, ada frekuensinya, ada amplitudonya, ada apa namanya? Amplitude, frekuensi dan periode. Nah, ini dikatakan satu getaran penuh. Berarti di sini adalah yang dimaksud dengan getaran adalah gerakan bolak-balik. Apa di situ? Apa yang bolak-baliknya di situ? Tali. Ya, tali ya. Nah, di situ menghitung T dengan F. Tahu ya? Ya. Kenapa di situ ada T? Kenapa di situ ada F? Karena T adalah simbol dari periode. F adalah mana di sini hubungan antara T dengan F? T itu adalah apa? Periode dalam satu iya. Periode itu waktu yang diperlukan ya. Waktu yang diperlukan dalam satu getaran. Ya, periode adalah waktu yang diperlukan dalam ini disebut dengan periode. Waktu yang diperlukan dalam satu getaran. Ya, bukan itu, yang ini. Waktu yang diperlukan dalam satu getaran. Ini periode. Nah, kalau frekuensi? Frekuensi banyaknya getaran yang terjauh. Banyaknya Getaran iya, frekuensi banyak getaran yang terjadi tiap detik. dalam 1 detik. Iya. Sekon. Banyaknya Atau getaran. Hertz. Iya. Ini ya. Ya. Banyaknya getarannya. Ya. Disebut dengan frekuensi. Nah, sekarang kita hubungkan dengan rumus. Ada yang disebut dengan panta.
Ada disebut dengan tetanus. Apa itu Fanta? Fanta frekuensi. P baru Frekuensi. F sama dengan N per T kecil. F sama dengan N. Per T. Bukan Ustazah sama dengan. P ayo F sama dengan P sama dengan N per T. Sedangkan ini adalah T sama dengan T per S. S. Ustazah S. ya Pak S. Iya Ustazah di sini. Ini kan TTN. Karena S itu. Hah? T per N. T besar atau T kecil? Iya, ini dikatakan periode ya. Periode ini dikatakan frekuensi. Nah, coba dihubungkan lagi. Ada lagi P sama dengan 1 per F. Sedangkan ini F sama dengan 1 Per 1 T. Oke, paham ya? Ya. Itu saya hanya membantu kalian bagaimana menghubungkan apa namanya periode dengan frekuensi. Sudah? Sudah. Oke. Sudah kelompok ini sudah? Sudah. Kelompok sana sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah selesai, kalian mencatat. Ya. Catat hasil tabel yang kalian dapati tadi itu. Dicatat dalam kalian punya buku masing-masing. Oke. Saya kasih waktu 5 menit. Hanya mencatat. Alhamdulillah anak-anak sudah melakukan percobaan sederhana tentang getaran, amplitudo, dan frekuensi. Nah, ada pertanyaan Ustazah. Pertanyaan Ustazah, apa saja istilah baru yang kamu pelajari hari ini? Apa saja istilah baru yang kalian pelajari hari ini? Ayo, Fanta tetanus. Hal yang baru toh? Ya. Karena tidak ada itu dalam rumus Fanta tetanus toh. Cuma saya berikan DP apa DP singkatan supaya kalian mudah memahami. Ya. Kalau Fanta itu ditanya F. Berarti kalau F sama dengan N per T. Berarti dia rumus dari Frekuensi. Iya. Nah, kalau misalnya dia bilang kamar apa ini tetanus, berarti DP rumus dari periode, berarti T sama dengan T per N. Oke, bagus. Yang berikutnya bagian mana yang menarik? Bagian memakai ini menggerakkan getaran. Iya, menggerakkan tali bandul. Apalagi? Baru mau kasih DP panjang. Iya, jadi pada panjang tali kan di situ bervariasi. Iya. Ada 20 dengan 60. Dengan 60. Kenapa demikian? Karena apa? Karena tali yang digunakan 60 cm. Iya, kenapa demikian bervariasi? Karena apa? Jika tali semakin panjang, Akan semakin banyak. iya, ayunan akan melambat dalam periode yang besar. Sekarang sudah selesai rangkumannya? Sudah. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, masuk pada gelombang ya. Sudah masuk yang terakhir. Jadi, anak-anak, sebagaimana getaran yang kalian ketahui itu, ya, selalu kembali ke titik yang setimbang, toh? Iya. Kan getaran. Senang hati kita pun selalu kembali pada ketenangan. Iya toh? Iya. Iya. Dan setelah belajar hari ini, mari kita tutup doa agar ilmu yang didapat menjadi berkah. Mari kita berdoa. Doa kepada Majelis ya. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Mustan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.